Mbak? Iya, iya benar. Tidak bohong. Kalau muamalah itu apa? Begini. Jual beli. Nah, jadi jujur dalam bermuamalah artinya sikap atau kepribadian seseorang yang mana sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kenyataan dalam sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam melakukan interaksi sosial seperti kegiatan atau praktek ekonomi, sosial ataupun politik. Nah, dalam praktek jual beli tentunya kita harus berbuat jujur, tidak boleh curang dan akan dicatat dalam sijil. Sijil itu adalah suatu buku khusus yang mana di dalamnya itu terdapat orang-orang kafir yang melakukan kecurangan ataupun buku tersebut adalah yang mana orang-orang yang dulunya hidup di dunia ini sering melakukan perbuatan yang tercela, semisal sering berbohong, sering mengkhianati temannya ataupun orang lain, sering mencela orang lain. Maka orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 152 ini adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku dengan baik terhadap anak yatim. Berarti kita itu sebagai orang yang baik, seorang muslim yang baik, kita itu harus mengasihi anak yatim. Tidak boleh mengambil hak ataupun hartanya. Tetapi kita bisa juga mengasihi hati mereka dengan cara memberikan pengetahuan tentang cara memanfaatkan harta tersebut dengan baik, dengan cara mungkin membantu mengatur pengelolaan keuangan ataupun investasi. Kemudian di sini ada gambar ibu-ibu yang jualan di pasar. Nah, kalau di pasar kan ada seringkali terdapat orang-orang yang curang, semisal jualan sayuran. Ada untuk jualan sayuran ataupun buah. Ada pembeli yang nanya apakah sayurnya atau buahnya ini manis, padahal penjualnya belum merasakan, tapi mereka sudah bilang manis. Itu termasuk perbuatan yang curang ataupun berbohong. Selanjutnya ada ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana kelompoknya bisa urut absen. Ayo sekarang bisa membentuk kelompok. Tugasnya itu yang pertama, ibu akan memberikan suatu permasalahan yang mana berkaitan dengan kedua
Gimana tugasnya udah pada selesai? Untuk yang maju mau kelompok mana dulu nih? Kelompok 2 masih dulu. Ayo. Ayo kelompok 2 maju. Bacanya yang keras biar semuanya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Permasalahannya tidak menyampaikan amanah dalam urusan keuangan atau warisan. Untuk deskripsi masalahnya, seorang yang dipercaya mengelola warisan atau harta anak yatim menyalahgunakan kekuasaan itu untuk keuntungan pribadi, seperti membeli pajero. Relevansi dengan Al-Quran surah Al-An'am ayat 162, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik untuk memeliharanya sampai dia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan yang dalil. Solusi yang bisa kita ambil berdasarkan Al-Quran, yang pertama harus ada kesadaran bahwa harta amanah bukan milik pribadi. Terus menjalankan prinsip keadilan dan kejujuran. Pemerintahan dan masyarakat perlu mengawasi serta mengedukasi pengelola amanah. Untuk poin selanjutnya, berorientasi pada ridho Allah, bukan semata-mata untuk keuntungan dunia. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 1 silakan. Diperhatikan ya. Mengurangi timbangan atau takaran saat berjualan. Deskripsi masalah yaitu di pasar tradisional, sebagian pedagang secara sengaja mereka mengira tindakan itu adalah cara tepat meraih keuntungan. Relevansi dengan Al-Quran yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima tekanan dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menahan atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Solusi berdasarkan Al-Quran yaitu mengurangi timbangan. Yang terakhir, mengedukasi para pelaku usaha bahwa setiap transaksi diawasi oleh Allah dan dicatat untuk dipertanggungjawabkan dengan jelas. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Karena semuanya sudah memaparkan hasil diskusinya, apakah dari kalian ada yang ingin menyanggah atau memberi tambahan? Ada, Bu. Siapa? Kelompok 1. Ya, silakan, Mbak. Ada yang ingin menambahkan jawaban untuk kelompok 2. Islam menganggap pengelolaan harta, terutama milik orang yang lemah seperti anak yatim, sebagai ujian keimanan dan integritas. Ketika seseorang mengambil hak yang bukan miliknya, terlebih dari tambahan izin menambahkan jawaban dengan baik. Mengurangi takaran dibandingkan telah memberikan derajat ujian manusia, tetapi sesungguhnya indikasi lemahnya iman dan tidak tahu salah dari sembarasan dalam